Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan ke-11 mata pelajaran matematika. Kita akan belajar bab baru, yaitu tentang turunan. Nah, kita langsung saja ya. Kalau turunan itu kita misalkan F-nya itu U, V adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval 1. A bilangan real, maka aturan-aturannya adalah, nah yang pertama ini, kalau fx-nya adalah A ini adalah misalnya dia konstanta ya. A itu bilangan, misalnya dia 8 seperti ini, tidak ada variabelnya, tidak ada x, y, z-nya. Oke? Jadi dia cuma angka, maka turunannya adalah 0. Ingat, kalau fungsi fx, turunannya itu kita lambangkan dengan f aksen x. Jadi ini namanya turunan. Jadi kalau di sini gx, maka turunannya adalah g aksen x. Oke. Nah, ini bisa dipahami ya. Kalau dia konstanta atau angka, maka turunannya adalah 0. Oke, yang kedua, kalau konstanta, kemudian ada variabelnya, ya. Jadi AX, maka turunannya adalah konstanta itu sendiri. Karena kenapa? Karena rumus umumnya turunan adalah yang ini, AX pangkat N. N-nya, kalau turunannya itu N-nya dikalikan ke depan. Jadi N dikali A, X pangkat N kurang 1. Jadi sebenarnya kalau X-nya di sini pangkatnya 1, nah 1 dikali A kan A. Kemudian X-nya pangkat 1 dikurang 1 itu 0. Makanya kalau dia tidak, maksudnya pangkatnya cuma 1, variabelnya pangkatnya cuma 1, maka turunannya adalah konstantanya. Beda kalau pangkatnya di sini misalnya 3. Nah, sebentar, 3-nya dikasih ke depan, dikalikan ke depan. Kemudian pangkatnya itu dikurangkan 1. Oke, kita fokus dulu untuk 3 aturan ini. Kita masuk contoh soal supaya kalian lebih paham lagi. Misalnya ya, katanya tentukan turunan fx sama dengan 8. Nah, di aturan tadi kita sudah lihat, kalau dia tidak punya variabel, dia cuma konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi turunan dari fx sama dengan 8, maka f aksen x-nya atau turunannya adalah 0. Nah, yang kedua, tentukan turunan 2x. Nah, sama seperti aturan kedua ini, x-nya berpangkat 1 ya. Kalau dia berpangkat 1, maka hasilnya turunannya adalah konstanta ini saja, 2. Kalau di sini 7x, berarti turunannya adalah 7. Nah, ini mudah saja ya. Nah, kalau yang ketiga ini, 8x tambah 6. Turunannya 8x kan 8. Turunannya 6 kan 0. Jadi 8 tambah 0 ya 8 saja. Oke. Jadi kalian harus ingat kalau x-nya berpangkat 1 saja, maka turunannya adalah konstantanya yang di depan koefisiennya yang di depannya. Oke. Nah, bagaimana kalau turunannya x kuadrat? Nah, kita sudah bahas. Ingat, untuk turunan pangkat itu dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangkan 1 ya. Jadi karena 2 pangkatnya kita kali ke depan, berarti karena koefisiennya x1, berarti kita kali 2 kali 1. Kemudian x berpangkat 2 kurang 1. Paham ya? Jadi ini pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Ini selalu kita kurangkan 1. Oke? Jadi hasilnya adalah 2 kali 1 2. Kemudian x pangkat 2 kurang 1, 2 kurang 1 kan 1. Jadi sisa x ya. X pangkat 1, hasilnya adalah 2x. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian sudah kuasai rumusnya,
kalian bisa langsung tebak kalau x kuadrat itu adalah 2x. Nah, bagaimana kalau misalnya Ibu kasih contoh lagi ya. Tentukan turunan x pangkat 8. Kita kasih koefisien. Nah, dia kalau seperti ini berarti di sini 8 dikalikan dengan koefisiennya 2. 8 kali 2 ya. Pangkatnya lihat, karena tadi 8 dikurangi 1. Jadi 2 kali 8 16. X-nya berpangkat 8 kurang 1 adalah 7. Oke ya? Nah, satu contoh lagi. Nanti kalau kalian sudah mahir, pasti tidak pakai rumus yang ini lagi ya. Tidak usah langsung dikalikan seperti ini. Bisa kalian tebak langsung. Misalnya kan 2x pangkat 8. 8 kali 2 16. X-nya pangkat 7 karena kurang 1. Nah, kalau seperti ini, langsung ya 5 kali 2, langsung kalian bisa sebutkan 5 kali 2 itu kan 10. X-nya dikurangi 1 ya 4. Oke, jadi hasilnya 10x pangkat 4. Turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 5. Oke, Ibu rasa ini tidak terlalu sulit kalau kalian banyak latihan. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya. 8x pangkat 5. Pasti kita tidak usah masukkan rumus ya. Kita langsung mendebak supaya kita terbiasa. 5 kali 8 40. Nah, x-nya karena kita sudah kurangkan 1, pangkatnya menjadi 4. Kemudian karena di sini tandanya kurang, kita tetap tulis juga kurang. Kemudian turunannya 2x ya 2 ya. Kalau x-nya pangkat 1, koefisiennya saja. Jadi 40x pangkat 4 kurang 2. Itu hasil turunannya. Untuk nomor 6, kita cek lagi. 2 kali 2, 4. Kemudian x. 2 kurang 1 kan 1, jadi tidak dituliskan. Kemudian kurang 3. Oke? Mudah kan? Nah, kita misalnya kerjakan soal-soal yang banyak. Misalnya seperti ini. Ini kita tambahkan beberapa suku. Kita tambah lagi 2x pangkat 3 misalnya. Kemudian kurang lagi 4x. Nah, bagaimana cara menyelesaikan yang ini? 5 kali 8 40. X-nya pangkat 4 karena 5-nya kurang 1 ya. Nah, kemudian 2-nya. Nah, di sini 4 kali 2 adalah 8. X-nya menjadi pangkat 3 karena 4 dikurang 1. Nah, kalau dia tambah, kita tetap tulis tambah. Kemudian 2 kali 3, ini ya, depan kali yang pangkat 2 kali 3 6. X-nya pangkat 2. Oke. Kemudian kita kurangkan dengan 4. Oke. Nah, sebagai bentuk bahwa kalian mengerti tentang aturan turunan ini, silahkan dikerjakan latihan ini. Nah, hasilnya langsung saja ya. Kalian tidak usah pakai rumus apapun, langsung saja cari turunannya f aksennya berapa. Kirimkan ke WA Ibu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.